Suara Wakil Rakyat ada di Bincang Parlemen. 101,3 Star FM. Inspiring Sound. Ya, selamat siang. Halo, apa kabar? Saya Denny Arta bersama dengan Anda di siang kali ini di Bincang Parlemen. Denny akan bersama dengan Anda di 1 jam ke depan. Kita akan ngobrol banyak soal menyambut pesta demokrasi menggait pemilih pemula. Program ini dipersembahkan Star FM bersama dengan DPRD Kota Yogyakarta. Dan siang kali ini saya akan bersama dengan anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, ada Pak Triwaluko Widodo yang akan bersama dengan kita di siang kali ini. Anda boleh gabung di siang kali ini lewat 101,3 Star FM ataupun juga lewat live streaming kami di starjogja.com. Selamat siang Pak Tri. Selamat siang Mas. Kabar baik Pak? Alhamdulillah, meskipun puasa tetap semangat nih. Tetap semangat, apalagi kita akan segera menyambut pesta demokrasi di tahun 2024 yang kalau diomongkan 2 tahun sebenarnya, tapi 2 tahun itu waktu yang sangat cepat, apalagi untuk sebuah pesta demokrasi yang digelar selama 5 tahun sekali ini. Dan Anda boleh gabung pendengar di siang kali ini 081-862-1013. Pesan BA bisa Anda kirimkan ataupun tulis di kolom komentar Instagram Star Jogja FM. Pak Tri, sebagai anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, pasti ada banyak pandangan terkait dengan pemilu 2024. Tetapi saya ingin juga dapat, dan pendengar juga ingin dapat kepastian terkait dengan pemilu 2024. Informasi terakhir seperti apa nih Pak? Ya, pemilu, informasi terakhir ini tetap pemilu akan diadakan serentak di 2024. Bahkan Presiden Jokowi sendiri pun sudah melantik untuk komisioner KPU untuk periode yang akan datang. Nah ini tentu saja kemarin memang sempat ada wacana usulan-usulan penundaan. Hanya saja saya lihat memang itu memungkinkan, hanya saja untuk persyaratannya juga sangat berat dan hampir seperti tidak mungkin. Karena harus ada persyaratan, entah itu kejadian luar biasa, baik bencana nasional, kemudian masalah perekonomian dan sebagainya. Selain itu juga harus ada kesepakatan dari 2/3 anggota DPR MPR. Nah ini yang paling berat itu prosesnya. Ya. Tidak aja sekedar di lobi-lobi, tapi ada banyak proses ya. Iya betul Mas. Tapi ini pun juga dari KPU sendiri juga sudah menetapkan bahwasannya sudah mengeluarkan tahapan dan jadwal untuk pemilu serentak 2024, yang mana di tahun ini mulai Agustus ini sudah dibuka pendaftaran parpol, termasuk nanti verifikasi parpol dan penetapan parpol yang ikut dalam pemilu 2024. Jadi ini nanti sepertinya proses ini nanti baik dari pendaftaran parpol, kemudian di 2023 ini juga pendaftaran caleg untuk baik untuk DPD, DPR RI, kabupaten, kota, provinsi, kemudian dilanjutkan juga dengan pendaftaran pasangan capres. Ini sepertinya oleh KPU sudah disusun sedemikian rupa sehingga nanti tanggal 14 Februari 2024 itu bisa terlaksana pemilu. Seperti itu Pak. 14 Februari 2024 bertepatan dengan Hari Kasih Sayang. Artinya semua masyarakat harus memberikan kasih sayangnya pada negeri ini dengan memberikan suaranya. Betul ya Pak Tri ya? Nah Pak Tri, mereka yang harus memberikan suaranya termasuk juga kalangan pemilih pemula. Ini dari pemilu ke pemilu yang berikutnya pasti menjadi satu hal yang menarik untuk dibicarakan. Pemilih pemula jumlahnya besar loh Pak. Bagaimana kemudian Pak Tri bisa menyampaikan terkait dengan sebenarnya potensi pemilih pemula di Indonesia ini seperti apa, dan kalau kita fokuskan ke DIY dan Kota Yogyakarta seperti apa Pak? Ya. Dari periode ke periode ini sepertinya parpol itu selalu membidik pemilih-pemilih pemula yang diasumsikan ini belum belum terlalu terpengaruh atau terkontaminasi oleh banyak hal-hal yang berkaitan dengan perpolitikan. Jadi istilah Jawa niki isolah di apa jenenge? Dalam bahasa kasarnya ya ini ya.
iso diakali lah seperti itu. Tapi itu dulu. Tapi sekarang karena sudah berkembangnya teknologi baik itu medsos dan internet, ini tentu saja pengetahuan dari adik-adik kita pemilih pemula ini sudah semakin cerdas. Nah, ini sebetulnya juga harus kita kita dulang suaranya juga dengan berbagai cara, entah itu seperti apa sih hal-hal yang menarik minat dari pemilih pemula ini agar kita bisa memasukkan mungkin dari kalau parpol ideologi parpolnya seperti ini, nanti kebijakannya yang akan diambil oleh parpol apabila masuk dalam pemerintahan seperti ini, sedikit demi sedikit nanti harus kita sesuaikan dengan apa yang menjadi minat dari pemilih pemula tersebut. Ya. Oke, Pak Tri, kalau kita ngomongin tentang persentase jumlah pemilih pemula di Indonesia ataupun di Yogyakarta ini biasanya sampai berapa persen sih, Pak? Kalau info yang saya terima itu kalau untuk Indonesia mungkin sekitar 80 lebih ya, 80 juta jiwa. Untuk kota sendiri sepertinya ada di kisaran sekitar 20 sampai 30 ribu. Oke. Pemilih pemula itu. Artinya angkanya sangat-sangat menggiurkan ya, saya sebut seperti itu untuk sebuah perebutan suara di pemilu 2024. Nah, kalau kita ngomongin tentang tingkat partisipasi dari tahun ke tahun dari pemilu ke pemilu berikutnya, ini biasanya teman-teman adik-adik kita pemilih pemula ini minatnya untuk memberikan suara seperti apa sih, Pak? Kalau di khususnya dapil saya ya, yang maksud saya yang saya lihat di wilayah yang saya ampu ini sepertinya cukup besar juga minat dari pemilih pemula. Sebelum ke itu, Pak, dapilnya Bapak ini mana saja sebenarnya, Pak? Ya. Kalau saya kan berangkat dari dapil 3, ini kan 3, dari Tegalrejo, Jedes dan Gedong Tengen. Itu yang sekarang saya ampu. Tapi tentu saja karena saya sudah duduk di DPRD Kota Yogyakarta, tentu saja juga harus memikirkan seluruh wilayah yang ada di Kota Yogyakarta. Kalau berdasarkan pemilu sebelumnya, tingkat partisipasi mereka seperti apa sih, Pak? Apakah minatnya cukup bagus? Tadi Pak Tri sudah sampaikan di dapilnya Bapak lumayannya seperti apa sih, Pak? Ya, kalau saya lihat saya kan pada saat pencoblosan itu, tapi ini kan juga masih dipisah-pisah lagi dengan nanti hasilnya yang golput berapa kan kita belum ini juga belum ke situ. Jadi pada saat pencoblosan pun ini kan saya juga biasanya muter. Lah ini saya lihat dari banyak anak-anak muda ini pemilih pemula ini banyak sekali yang ikut serta dalam proses pencoblosan di tiap-tiap TPS. Itu salah satu parameter. Entah nanti ini hasilnya nanti apakah itu banyak yang golput atau dan sebagainya, itu kan masih dinilai. Oke, untuk membidik para milenial, para pemilih pemula ini butuh satu formula yang khusus lah. Apalagi dengan sekarang dengan perubahan teknologi kan menjadi hal yang wajib dilakukan dan wajib dipakai untuk mereka membidik mereka ini. Pak, sebenarnya untuk pendidikan politik bagi para pemilih pemula ini wilayahnya siapa sih, Pak? KPU? Teman-teman di Kota Yogyakarta, apakah di Kesbang ataupun Dinas Pendidikan, atau apa sih sebenarnya, Pak, yang bisa disampaikan terkait dengan pendidikan politik bagi pemilih pemula ini, Pak? Ya, sebetulnya untuk pendidikan politik ini saya kira parpol-parpol ini sudah melakukan dari dulu. Dari parpol sendiri ya, untuk terutama untuk kader-kadernya. Kemudian untuk Pemkot sendiri ini Pemkot melalui Kesbang ini juga sudah melakukan program-program pendidikan politik untuk warga masyarakat. Hanya saja dalam pelaksanaannya program pendidikan politik ini biasanya ditujukan ke parpol, kemudian parpol mengirim utusan-utusan, entah itu bisa jadi dari kepengurusan, entah itu yang milenial atau yang non milenial,
Tapi banyak juga yang mengirimkan kader-kader milenialnya untuk mengikuti pendidikan politik dari Kesbang sendiri. Kemudian kalau KPU saya kira juga ikut serta, hanya saja mungkin semacam sosialisasi saja. Saya kira seperti itu. Ya. Nah, kalau kita lihat ada cukup banyak pihak yang berperan untuk dan harus berperan, ya saya sebut harus berperan secara lebih aktif untuk mendongkrak partisipasi suara dari pemilih pemula ini. Pak, strateginya kalau dari versinya Pak Tri ini seperti apa Pak yang harus dilakukan oleh KPU, kemudian oleh teman-teman Kesbang, termasuk juga tempatnya Pak Tri sebagai parpol, kayak apa sih Pak? Ya, kalau dari parpol saya sendiri ya, dari parpol ini kami juga sebelum pandemi ini ada semacam sekolah politik. Ini ditujukan untuk kader-kader milenial. Ini tentu saja untuk program-program materinya ini lebih detail ke perpolitikan, benar-benar ke perpolitikan. Kemudian untuk program yang berkaitan langsung dengan bukan hanya kader tapi ke masyarakat langsung untuk menggait kader baru. Ini kita juga melakukan kegiatan-kegiatan di parpol kami juga ada barisan mudanya, baik itu untuk cowoknya, ceweknya juga ada, nanti lewat puan juga ada, perempuan. Ini kita melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa nantinya menarik minat dari kaum milenial. Dari situ nanti juga kita sedikit demi sedikit kita masukkan mungkin perpolitikan seperti apa nanti untuk karena perpolitikan itu juga di masa sekarang ini sepertinya juga masyarakat itu seperti antipati ya dengan politik, apatis itu, ya. Apatis ya. Karena menurut mereka politik itu kotor. Politik itu kotor, politik itu anarkis dan sebagainya. Padahal sebetulnya semua kebijakan, regulasi atau peraturan perundang-undangan dan sebagainya ini kan merupakan produk dari politik juga. Iya. Jadi ini juga menjadi bahan renungan juga sih sebetulnya untuk parpol dan juga dewan-dewan yang ada di legislatif, bahwasannya bagaimana nanti parpol atau dewan-dewan ini bisa mengakomodir bagaimana partisipasi atau aspirasi, maksud saya aspirasi dari masyarakat ini bisa terakomodir, khususnya kebijakan, peraturan perundang-undangan dan sebagainya ini bisa berpihak pada masyarakat pada umumnya. Iya, gitu. Pak Tri, saya penasaran dengan anak-anak muda yang kemudian bergabung ke dalam sebuah partai politik. Apa yang kemudian mereka cari sebenarnya, Pak? Kalau saya biasanya misalnya ngobrol dengan anak muda gitu, saya awali dengan misalnya ada ketertarikan ya, seperti ada ketertarikan ya kita masuk aja lah dulu di ini, coba kita masuk dulu, paling tidak yang pertama itu kita tambah teman. Oke. Kita tambah teman itu pasti. Kemudian dari kegiatan-kegiatan itu sendiri nanti tentu saja sudah pasti bermanfaat dong Pak. Kita nggak mungkin melakukan kegiatan-kegiatan yang istilahnya muspro dan sebagainya, itu kan nggak mungkin. Ini nanti kita sedikit demi sedikit kita tarik dalam kepengurusan. Paling tidak kan masuk ke pengurusan itu nanti ada rapat-rapat, entah itu rapat konsolidasi, rapat koordinasi. Dari situ anak tersebut ini sudah melatih semacam kecakapan dalam berorganisasi. Nah dari situ nanti naik lagi sampai mungkin ke pengurusan, kemudian di pencalekan. Nah ini nanti apabila ini sudah dalam kecakapan berorganisasi ini sudah mumpuni,
kemudian ditambah dengan terjun ke masyarakat, mengetahui semua hal yang menjadi baik itu aspirasi maupun keluhan masyarakat. Ini nantinya dibawa ke, kalau kita di kota ini ada DPD, ini biasanya kita mempunyai rapat pengurus harian tersendiri. Ini biasanya disampaikan di situ. Ini aspirasi atau keluhan dari masyarakat di wilayah saya itu seperti ini. Nah, ini nanti dari rapat WA ini pengurus harian ini disampaikan ke dewan pengampunya, pengampu dapil wilayahnya. Dari situ kemudian oleh dewan pengampu ini dibawa dalam setiap rapat di DPRD untuk menindaklanjuti seperti itu. Jadi paling tidak ini sudah mulai sedikit demi sedikit belajar dalam dunia perpolitikan, seperti itu. Oke, kita masih ada di program Bincang Parlemen, persembahan dari DPRD Kota Yogyakarta, pendengar, dan juga Anda yang menyaksikan kami lewat live streaming starjogja.com. Terima kasih. Anda boleh gabung di siang kali ini lewat WA 0818621013 ataupun juga tulis di kolom komentar Instagram Star Jogja FM. Saya masih bersama dengan Pak Tri, anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta. Kita akan segera kembali. Jogja penuh dinamika. Pergerakan masyarakat, geliat ekonomi, dan aktivitas lain menuntut adanya media yang aktual dan terpercaya. Radio Star Jogja hadir di tengah masyarakat yang dinamis melalui program berita dan sajian informasi menarik yang dipadu dengan musik terbaik sebagai solusi kebutuhan Anda. Kita masih di program Bincang Parlemen, pendengar, persembahan dari DPRD Kota Yogyakarta. Saya Denny Arta bersama dengan Pak Tri, anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta. Kita ngomong tentang menggait suara dari pemilih pemula di pemilu 2024 yang tinggal 2 tahun lagi. Kalau dibilang 2 tahun itu lama, ya lama. Tapi kalau dibilang cepat banget, iya. Saya akan ajak kembali untuk Anda ngobrol bersama dengan Pak Tri dari anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta. Pak Tri, mau tidak mau, yang sering terjadi adalah masyarakat itu kadang-kadang seperti ini pola pikirnya. Sudah terpilih kemudian saya dilupakan oleh teman-teman anggota dewan. Bagaimana kalau ini juga merambat mempengaruhi para milenial ataupun anak-anak pemilih pemula? Apa yang kemudian sebenarnya dilakukan oleh teman-teman anggota dewan ketika sudah terpilih kemudian datang kembali ke daerahnya? Apakah juga ada program yang menyasar teman-teman pemilih pemula ini, Pak? Ya, sebetulnya kalau anggota dewan ini di DPRD kota sendiri sudah punya agenda untuk acara di mana dewan bisa turun ke wilayah untuk menemui konstituennya, untuk menyerap aspirasi, keluhan, dan juga mungkin hal-hal yang berupa masukan untuk pemerintahan Kota Yogyakarta ini dalam bentuk acara reses. Ini di DPRD Kota sendiri dijadwalkan ada 3 periode dalam 1 tahun, 3 periode reses. Ini diberikan dalam 1 periode reses ini diberikan 6 titik. Oke. Hanya saja dewan ini kadang dalam menyambangi konstituennya dalam acara reses ini juga tentu saja karena dewan itu pengampu dapil yang terdiri dari beberapa kecamatan dan banyak kelurahan, ini tentunya juga harus dibagi-bagi dan nantinya berurutan mungkin. Setelah ini nanti di kelurahan ini, di RW ini, kemudian selanjutnya sampai muter, kembali lagi, kita muter lagi. Tapi untuk menyambangi konstituen ini saya kira juga tidak harus pada saat acara reses saja, karena acara reses ini kan periodenya itu selangnya kan sekitar 3-4 bulan sekali. Nah, ini tentu saja kalau dewan ini kan hampir bisa dipastikan ini bisa dibilang hari kerja dewan itu 24 jam. Jadi tidak usah perlu menunggu acara reses. Sewaktu kita ada waktu di luar agenda kegiatan di DPRD, ini kita bisa
menyambangi warga masyarakat, entah itu lewat angkringan. Yang paling enak itu lewat angkringan. Biasanya masyarakat itu lebih los untuk mengutarakan dibanding pada saat acara reses yang pertemuan formal itu kadang mau menyampaikan itu kadang agak sungkan. Tapi kalau di angkringan atau yang istilahnya kita sambil kongko-kongko ngopi bareng di rumah siapa, misalnya di rumah pengurus RT, RW atau mungkin di kelompok pemuda, itu biasanya malah mereka lebih los untuk mengutarakan baik itu berupa usulan baik pembangunan maupun prasarana, dan juga mungkin masukan dari kebijakan pemerintah kota yang mungkin kurang atau memberatkan warga masyarakat Kota Jogja. Ini kadang malah lebih enak untuk menyampaikan. Dan tentu saja kita Dewan juga punya kewajiban untuk menampung semua aspirasi dari masyarakat ini yang nantinya kita bawa ke DPRD. Apabila ini bisa ditindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan OPD atau dinas terkait, ini semaksimal mungkin kita usahakan apa yang menjadi aspirasi dari warga masyarakat ini bisa terrealisir. Ya, saya ke interaksi dari audiens dulu Pak Tri. Ya. Dari @kabar sinergi. Pak, harus mulai sekarang sosialisasi terkait dengan pemilu 2024, apalagi untuk kalangan pemilih pemula. Parpol juga wajib berkontribusi untuk pendidikan politik bagi milenial. Monggo Pak, silakan dijawab aspirasi ini Pak. Ya, memang sampai saat ini karena dari KPU sendiri informasi ini jadi di 2024 atau ditunda dan sebagainya, ini kan kadang masih menjadi berita yang membingungkan. Iya, dinamisasinya sangat tinggi ya. Tapi tentu saja kemarin apa yang disampaikan KPU mengenai informasi jadwal dan tahapan pemilu 2024, ya kita dari Parpol sendiri ini menginformasikan ke kader, entah itu berupa nanti pertemuan konsolidasi koordinasi mengenai tahapan-tahapan pemilu, ini juga sudah kita informasikan ke seluruh kader, terutama kader Parpol. Tapi untuk masyarakat sendiri nantinya kami juga mengharapkan agar pengurus-pengurus baik itu ranting, cabang, dan kota sendiri ini nanti yang bisa menyebarkan informasi dari tahapan-tahapan pemilu ini. Oke. Seperti itu. Saya ke Mas Bagas. Pak, anak milenial kalau tidak diinfo dengan baik, mereka bisa malas nyoblos loh Pak. Terkait lagi dengan sosialisasi terus harus digenjot kepada milenial ini Pak. Ya, memang kami dari PAN sendiri ini kan punya barisan muda. Barisan muda ini pun kami juga mempunyai jaringan kepengurusan sampai ke tingkat wilayah kelurahan. Nah, ini kami harapkan nanti dari barisan muda sendiri ini bisa menyasar ke milenial-milenial di wilayahnya. Syukur-syukur ini nanti bisa mengajak masuk ke perpolitikan. Paling tidak jangan sampai ini nanti milenial ini golput karena kurangnya informasi, saya harus bagaimana, saya harus milih apa dan sebagainya. Ya, termasuk kemudian yang harus juga disampaikan adalah soal visi dan misi para kandidat. Ini kan kalau anak-anak milenial kan punya pandangan sendiri Pak. Nah, kalau dari sisi tempatnya Pak Tri ini, bagaimana kemudian cara yang tepat dan efektif untuk menyampaikan pesan ini loh, visi misi saya yang sebaiknya ataupun bisa dipilih pada pemilu 2024 nanti yang bisa diterima dengan baik oleh kalangan pemilih pemula Pak. Tapi sebetulnya untuk saat ini meskipun 2 tahun ini cepat ya, tapi sepertinya dari caleg-caleg ini masih belum
tampil untuk menyampaikan visi misi mereka. Paling tidak kalau untuk visi misi ini biasanya caleg-caleg ini mungkin kurang 1 tahun itu sudah mulai intens, untuk turun ke bawah menyampaikan visi misi. Tapi kalau untuk menggait milenial sendiri, ini saya kira karena milenial ini khususnya di kota Yogyakarta ini tak lepas dari medsos, baik itu FB, Instagram dan sebagainya. Ini tentu saja visi misi dari calon ini sendiri paling tidak bisa mulai sekarang bisa kita sampaikan lewat medsos tersebut. Seperti apa sih visi misinya untuk kedepannya nanti apabila mereka terpilih. Ini paling tidak itu dulu. Kemudian setelah itu pada saat nanti mau menjelang pemilihan, nah ini biasanya intens turun. Nah ini dari calon sendiri biasanya turun ke perkumpulan anak muda, baik itu entah itu di kampung, di pemudanya atau remaja masjid mungkin. Kemudian ada komunitas-komunitas, ini juga biasanya masuk lewat situ. Ini nanti diberikan penjelasan mengenai visi dan misinya seperti apa. Kemudian pemuda ini kegiatannya seperti apa, maunya seperti apa. Ini biasanya menjanjikan untuk mengakomodir seperti itu. Kemudian untuk remaja masjid maupun komunitas ini biasanya disambangi di istilah di nopo nggih, dirangkul sedemikian rupa. Setelah mungkin ada komunikasi yang baik, biasanya nanti ada semacam keterikatan batin lah istilahnya. Wah, saya udah diberikan semacam pencerahan oleh calon ini, bahkan juga bimbingan dan juga bantuan, entah itu baik materi maupun non materi, ini sudah dilakukan oleh calon ini. Ya paling tidak besok saya tak nyoblos itu, mungkin seperti itu. Ya, Pak Tri, sebagai anggota DPRD Kota Yogyakarta di Komisi A kan pasti bermitra juga dengan teman-teman di Pemkot. Apa harapan Pak Tri ataupun Komisi A terkait dengan upaya sosialisasi kepada pemilih pemula ini yang harus dilakukan dalam hal ini porsinya teman-teman di Pemkot, Pak? Ya, ini tentu saja sebetulnya untuk politik ini kan, program politik ini ada di ranahnya Kesbangpol. Ini sebetulnya Kesbangpol sendiri ini sudah mempunyai program-program yang menyasar kaum milenial, entah itu di program wawasan kebangsaan, program Sinau Pancasila yang kepesertaannya ini hampir mayoritas kaum milenial. Ini dari situ biasanya nanti ada ketertarikan juga untuk masuk dalam perpolitikan, karena mungkin dengan meningkatnya wawasan kebangsaan dan cinta tanah air, ini kan terus meningkat juga rasa memiliki, ini harus seperti ini, harus lebih baik seperti ini. Nah, ini nantinya bisa memacu menjadi pemantik kaum milenial ini bisa masuk ke perpolitikan. Karena bagaimanapun segala sesuatunya, baik kebijakan maupun regulasi ini kan, kalau istilahnya kalau kita tidak bisa ikut menentukan kebijakan, ini kan kita juga susah, misalnya hanya menyuarakan saja tapi tidak ikut menentukan. Jadi paling tidak saya paling tidak harus bisa masuk dalam, entah itu di pemerintah kota maupun di legislatifnya. Nah, ini kan paling tidak bisa menjadi pemicu untuk masuk ke dunia perpolitikan, untuk bisa
ikut serta dalam menentukan kebijakan paling tidak untuk Kota Yogyakarta sendiri, seperti itu. Nah, Pak Tri, waktu membatasi obrolan kita di siang kali ini. Saya ingin Pak Tri memberikan pesan-pesan kepada para milenial ataupun kepada anak-anak muda di Kota Yogyakarta, pemilih pemula, agar mereka bersemangat untuk memberikan suaranya meskipun masih 2 tahun ke depan. Tapi ini suatu tahapan yang sangat penting yang harus diikuti oleh semuanya agar ya jangan golput, Pak. Ya, ya memang harus kita pahami juga bahwa kita hidup di negara ini kan tidak bisa lepas dari politik. Karena tadi seperti yang saya sampaikan, segala sesuatunya adalah merupakan produk politik. Selain itu juga negara kita kan juga negara demokrasi. Ini di 5 tahun ke depan, ini nasib bangsa ini juga tentu saja tergantung dari diri kita sendiri. Dan untuk kedepannya lagi tentu saja ini kaum milenial ini yang akan memegang tampuk kepemimpinan. Jadi paling tidak jangan sampai kaum milenial ini apatis dengan parpol. Jadi baik pemerintah kota sendiri maupun legislatif ini harus bisa lebih menekankan pemahaman kepada kaum milenial bahwa politik itu memang harus diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Itu tidak hanya karena kalau sekarang ini kaum muda itu secara awam itu memahami perpolitikan itu, saya diajak kampanye, kemudian keliling-keliling, ngerang-ngerang, sudah selesai, selesai, seperti itu. Jadi paling tidak harus punya pemahaman bahwa pemilu ini nantinya juga menentukan tahapan selanjutnya. Setelah kita memilih wakil kita, wakil kita ini harus benar-benar bisa menyuarakan suara-suara baik dari kita sendiri kaum milenial maupun warga masyarakat sekitar dalam menentukan kebijakan, khususnya paling kecil ini, skala kecil ini di Kota Yogyakarta. Seperti itu. Oke. Sekali lagi, Pak, kenapa harus berpartisipasi di pemilu 2024, Pak? Ya bagaimanapun kan apabila kaum milenial ini tidak ikut berpartisipasi di pemilu 2024 ini tentu saja nanti paling tidak aspirasi dari masyarakat umumnya kaum milenial ini kan juga tidak tertampung, tidak terserap, sehingga nanti baik dari pemerintah kota sendiri maupun legislatif juga saya kira seperti apa sih yang dimaui atau diinginkan, diharapkan dari kaum milenial ini dalam pembangunan kedepannya, seperti itu. Jadi paling tidak ayolah kaum milenial, ini nasib bangsa ini dalam skala kecil, nasib kota kita ini tergantung pada kita semua, tidak hanya kaum tua-tua tapi juga kita yang muda-muda juga punya peran sendiri nantinya, seperti itu. Iya, pesta demokrasi 5 tahun sekali, sayang sekali kalau dilewatkan oleh semuanya, utamanya juga untuk kalian para generasi muda, para milenial, para pemilih pemula, manfaatkan suaranya sebaik mungkin di pemilu 2024. Yeah. Pak Tri, terima kasih matur suwun sudah bergabung di kesempatan siang kali ini. Sekali lagi ditunggu kiprah-kiprah nyatanya untuk warga kota Yogyakarta, untuk Jogja semakin istimewa dengan banyak dinamikanya. Terima kasih Pak Tri. Siap, yeah. Selamat siang Pak Tri. Selamat siang Mas. Ya, demikian pendengar perbincangan kita di siang kali ini di Bincang Parlemen menyambut pesta demokrasi menggayat pemilih pemula. Saya bersama dengan Pak Tri Waluko Widodo, anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta yang sudah bergabung di kesempatan siang kali ini di suasana 14 April 2022. Terima kasih untuk Anda yang sudah gabung di siang kali ini lewat pesan kami Instagram dan juga di WA 081 862 1013. Terima kasih, selamat siang, sampai jumpa.
Terima kasih Anda telah bergabung di Bincang Parlemen 101,3 Star FM. Inspiring Sound.